Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Oktavia Yudiani dengan NIM 2402934 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Halo semuanya. Di sini Rahma akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Prima Ersya SHMH. Di sini saya akan membahas 9 subbab judul tentang pendidikan kewarganegaraan. Materi pertama itu tentang konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Mengapa pendidikan kewarganegaraan atau sering kita kenal dengan PKN penting di perguruan tinggi? Karena pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi bukan hanya sekedar mata kuliah formal, melainkan investasi penting untuk membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN berperan krusial dalam menumbuhkan kesadaran warga negara, menumbuhkan keterampilan berpartisipasi, membentuk karakter, membentuk kader pemimpin masa depan, dan mencegah adanya radikalisme. Sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, yang pertama, sumber dari historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia telah berkembang dari masa penjajahan yang menekankan pendidikan moral dan kepatuhan hingga era reformasi yang fokus pada pendidikan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, sumber sosiologi, keberagaman suku, agama, ras, golongan, atau SARA di Indonesia menjadi tantangan dan kekayaan, uh, karena pendidikan kewarganegaraan ini berperan dalam membangun kesadaran akan persatuan di tengah keberagaman serta menghadapi tantangan sosial seperti kemiskinan dan konflik. Yang ketiga ada sumber politik. Pendidikan kewargaan ini mempererat sistem demokrasi dengan mengajarkan partisipasi politik yang bertanggung jawab, supremasi hukum, dan menghormati terhadap HAM, serta membentuk warga negara yang aktif dan kritis dalam pengawasan pemerintah. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Pada era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau sering kita singkat dengan TIK membawa dampak besar pada dinamika pendidikan kewarganegaraan. Akses informasi yang mudah melalui internet membuka peluang pembelajaran yang lebih luas, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa penyebaran hoaks dan disinformasi. Yang kedua itu ada isu global seperti perubahan iklim, pandemi, dan konflik internasional juga menjadi bagian penting dalam pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa perlu memahami konteks global dan peran Indonesia di dalamnya. Yang ketiga ada polarisasi. Meningkatnya polarisasi politik dan sosial di Indonesia menjadi tantangan besar. PKN harus mampu menanamkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan dialog untuk mengatasi polarisasi tersebut. Yang keempat, menjawab tantangan. Pendidikan kewarganegaraan ini perlu beradaptasi dengan perkembangannya zaman dengan mengintegrasikan teknologi, isu global, dan strategi edukasi yang inovatif untuk menghadapi tantangan tersebut. Esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki esensi yang sangat penting dalam membangun Indonesia di masa depan, yaitu warga negara Indonesia yang berpikir kritis. PKN membentuk warga negara yang kritis, mampu berpikir secara rasional dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. PKN juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah bangsa. Yang ketiga adalah keberlanjutan atau PKN juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, persatuan dan kesatuan, di mana pendidikan kewarganegaraan ini memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman, karena keberagaman di Indonesia itu kan kita mempunyai ada banyak suku, ada banyak budaya. Nah, di situ pendidikan kewarganegaraan ini berperan untuk mempersatukannya. Yang terakhir, Indonesia maju karena pendidikan kewarganegaraan ini juga berperan untuk mementingkan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
Contoh-contoh praktik kewarganegaraan. Ada contoh dalam politik, yaitu berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum, mengawasi jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Yang kedua, kita juga bisa dengan toleransi dan kerukunan, sebagaimana kita bisa menghormati perbedaan pendapat, pandangan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kita bisa dengan mewujudkan kepatuhan hukum, di mana kita bisa mewujudkan menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, berpartisipasi sosial. Kita juga bisa berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti membantu sesama dan menjaga lingkungan, atau lebih kita kenal dengan gotong royong. Yang kelima itu ada kemajuan bangsa. PKN ini juga berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional dan kemajuan bangsa. Materi kedua yaitu identitas nasional Indonesia, konsep, urgensi, dan tantangan. Konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional adalah jati diri bangsa yang meliputi nilai-nilai, norma, simbol, sejarah, dan cita-cita bersama yang menyatukan atau membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Ini bukan sekadar kumpulan individu, tetapi sebuah kesatuan yang terikat oleh kesadaran bersama. Urgensi yaitu menyatukan keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang luar biasa. Identitas nasional menjadi perekat yang menyatukan keberagaman ini dalam satu kesatuan bangsa. Yang kedua ada membangun rasa kebersamaan. Identitas nasional menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara, menciptakan solidaritas dan semangat kebersamaan. Yang ketiga, landasan pembangunan. Identitas nasional menjadi landasan moral dan filosofis dalam membangun nasional, memastikan pembangunan berkelanjutan dan beradab. Yang terakhir itu ada kedaulatan negara. Identitas nasional yang kuat menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman terhadap kedaulatan negara. Alasan perlunya identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional sangat penting bagi Indonesia? Karena identitas nasional yang kuat mencegah disintegritas bangsa akibat perbedaan sara yang dapat memicu konflik. Juga identitas nasional juga menjadi perekat yang menyatukan ke seluruh elemen bangsa, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh. Yang ketiga, identitas nasional menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap negara, mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan. Yang keempat, identitas nasional memberikan pedoman dalam berinteraksi sosial dan bernegara, menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis. Yang terakhir, identitas nasional yang kuat menjadi bekal dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti globalisasi dan persaingan internasional. Sumber historis sosiologis dan politik identitas nasional. Historis perjuangan kemerdekaan, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan penekanan pada cita-cita persatuan dan bangsa Indonesia, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sejarah pembentukan negara Republik Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologisnya yaitu keberagaman budaya Indonesia yang kaya adat istiadat, nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan musyawarah mufakat dan sistem kearifan lokal. Yang ketiga, sumber dari politik, yaitu Konstitusi Negara UUD 1945 sebagai hukum dasar, Pancasila sebagai ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa dan sistem pemerintahan demokrasi. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Identitas nasional di era modern menghadapi arus perubahan, di antaranya perubahan globalisasi dan arus informasi global dapat menimbulkan pengaruh budaya asing yang dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Yang kedua, ada mempengaruhi teknologi informasi, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet, media sosial memiliki dampak positif dan juga negatifnya bagi identitas nasional, karena akses informasi yang mudah juga meningkatkan potensi penyebaran hoaks dan disinformasi. Yang ketiga, di bagian isu sara juga muncul seperti isu dan sara radikalisme dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, itu seperti perbedaan pandangan politik dan ideologi dapat menimbulkan perpecahan dan konflik sosial. Yang terakhir,
gimana strategi mengatasinya? Penting pendidikan karakter, penguatan nilai-nilai Pancasila, literasi digital, dan dialog antar kelompok untuk mengatasi tantangan ini. Esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Menjaga dan memperkuat identitas nasional sebuah keharusan esensi identitas nasional Indonesia. Terletak pada Pancasila, karena sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Karena pada semboyan ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, nilai-nilai luhur. Pada nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kejujuran harus terus dilestarikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, pelestarian budaya. Pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Materi ketiga yaitu integrasi nasional Indonesia, konsep urgensi dan tantangan di era modern. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai kelompok masyarakat Indonesia yang beragam, seperti suku, agama, ras, budaya, dan kepentingan, ke dalam suatu kesatuan bangsa yang utuh dan kokoh. Proses ini didasari oleh ideologi, cita-cita, dan tujuan nasional yang sama, serta bersifat dinamis dan terus berkembang. Urgensi integrasi nasional bagi Indonesia, yang pertama itu keutuhan NKRI. Karena integrasi nasional merupakan kunci utama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari berbagai ancaman disintegrasi. Yang kedua, kekuatan bangsa. Karena integrasi menciptakan kekuatan nasional yang solid untuk menghadapi tantangan global. Yang ketiga, keadilan sosial. Integrasi bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku, ras, budaya, atau dan yang lain-lain. Yang keempat, pengembangan nasional berkelanjutan. Integrasi menjadi fondasi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan menuju kesejahteraan bersama. Penguatan diplomasi internasional, bangsa yang berintegrasi memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi internasional dan kerjasama global. Esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Dinamika dan tantangan penegakan hukum di era modern, yang pertama itu ada korupsi. Masih menjadi tantangan besar dalam menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia, penghambatan pembangunan dan merusak kepercayaan publik. Pelanggaran HAM, kasus-kasus yang belum terselesaikan menunjukkan kelemahan dan perlindungan HAM yang penegakan hukum. Yang ketiga, kelemahan sistem peradilan, kurangnya akses keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan disebabkan biaya litigasi yang tinggi dan proses hukum yang rumit. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan yang mendukung penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, melaporkan kejahatan. Yang kedua, menghormati hukum. Yang ketiga, patuh pada hukum. Yang selanjutnya meningkatkan kesadaran hukum. Selanjutnya mengawal proses hukum. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam reformasi hukum. Materi ke-8 yaitu wawasan Nusantara, landasan keutuhan, kemajuan, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang saling terkait, menekankan persatuan dan kedaulatan negara di Indonesia di wilayah NKRI. Urgensi wawasan negara itu yang pertama menjaga keutuhan NKRI, membangun persatuan dan kesatuan, mewujudkan keadilan sosial, menjunjung pembangunan nasional berkelanjutan, dan yang terakhir meningkatkan ketahanan nasional. Alasan perlunya wawasan Nusantara. Yang pertama, mengatasi keberagaman. Yang kedua, menjaga kedaulatan. Yang ketiga, membangun kesadaran nasional. Yang keempat, kesamaan visi dan tujuan, karena menciptakan kesepakatan nasional mengenai visi dan tujuan bersama di antara seluruh masyarakat. Yang terakhir, menghadapi tantangan global. Sumber historis, sosiologis, dan politik wawasan Nusantara. Pada sumber historis, berakar dan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan peristiwa seperti Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan yang memperkuat persatuan. Tokoh pendiri bangsa berperan dalam merumuskan konsep ini yang terus berkembang seiring waktu. Yang kedua,
Pada sumber sosiologis, keberagaman budaya dan nilai sosial di Indonesia merupakan kekuatan dan tantangan. Nilai-nilai seperti gotong royong mendukung implementasi wawasan Nusantara, sementara primordialisme bisa menjadi penghambat. Yang ketiga, pada sumber politik, pemerintah berperan penting dalam membangun wawasan Nusantara melalui kebijakan politik, hukum, dan ekonomi. UUD 1945 dan Pancasila menjadi dasar ideologis. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ini mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, pertahanan, keamanan yang saling terikat, menekankan persatuan dan kedaulatan negara di wilayah NKRI. Urgensi wawasan Nusantara menjaga keutuhan NKRI, membangun persatuan dan kesatuan, mewujudkan keadilan sosial, menjunjung pembangunan nasional berkelanjutan, meningkatkan ketahanan nasional. Untuk selengkapnya bisa dipelajari secara lanjut. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Pada dampak globalisasi, potensi hilangnya identitas lokal yang masuknya budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kedua, teknologi informasi dan komunikasi politik, risiko hoax dan polarisasi politik akibat penyebaran informasi di media sosial memerlukan literasi digital yang baik. Pada bidang isu sara, ancaman radikalisme yang mengganggu persatuan bangsa memerlukan upaya pencegahan. Pada kesenjangan ekonomi, kesenjangan antar daerah dapat memicu konflik sehingga pemerataan pembangunan sangat penting. Ancaman kedaulatan, ancaman seperti illegal fishing dan terorisme memerlukan penguatan keamanan negara. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Yang pertama, keutuhan NKRI. Bisa wawasan Nusantara berperan sebagai kunci untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mencegah disintegrasi bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara. Yang kedua, keadilan sosial bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan latar belakang, mencakup pemerataan pembangunan kesempatan dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, pengembangan nasional yang berkelanjutan menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan dengan perhatian terhadap aspek keberlanjutan dan lingkungan. Yang keempat, ketahanan nasional, memperkuat ketahanan nasional Indonesia terhadap berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Praktik kewarganegaraan yang mendukung wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memerlukan partisipasi aktif warga negara dalam mewujudkannya. Yang pertama, menghargai keberagaman. Yang kedua, membangun kerukunan dan persatuan. Yang ketiga, kita berperan aktif dalam pembangunan. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan negara. Yang keenam, cinta tanah air dan bangsa. Materi 9. Ketahanan nasional dan bela negara. Fondasi keutuhan, kemajuan, dan kedaulatan Indonesia. Konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional, kondisi dinamis yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, mencerminkan kemampuan bangsa terhadap ancaman. Bela negara, sikap cinta tanah air dan kesediaan berkorban untuk kepentingan negara, berlaku untuk semua warga negara. Urgensinya menjaga keutuhan NKRI, mewujudkan kedaulatan negara, menjamin keamanan dan ketertiban, mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Konsep ini saling menguatkan dalam menjaga dan kemajuan bangsa Indonesia. Alasan perlunya ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, menghadapi ancaman kompleks. Indonesia menghadapi berbagai ancaman baik militer maupun non-militer yang memerlukan strategi terintegrasi. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan, membangun rasa kebersamaan dan solidaritas nasional di tengah keberagaman. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, menjaga kedaulatan negara, memastikan Indonesia mampu menentukan nasibnya sendiri di berbagai bidang tanpa intervensi asing. Sumber historis, sosiologis, dan politik ketahanan nasional dan bela negara. Pada sumber historis, perjuangan kemerdekaan dan pembentukan TNI menjadi fondasi ketahanan nasional dengan para pahlawan nasional berperan dalam
mempertahankan keutuhan NKRI serta perkembangan doktrin pertahanan. Yang kedua, sosiologis. Keberagaman sosial budaya Indonesia menciptakan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan toleransi yang menjadi kekuatan dalam pembangunan ketahanan nasional. Yang ketiga, pada bidang politik, pemerintah berperan penting dalam membangun ketahanan nasional melalui kebijakan politik, hukum, dan ekonomi. Lembaga negara seperti DPR, MPR, TNI, dan Polri berkontribusi dalam menjaga ketahanan, diiringi dengan dinamika politik yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Argumentasi tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional di era globalisasi, adaptasi, dan strategi. Dampak globalisasi mencakup persaingan ekonomi, arus informasi, dan pengaruh budaya asing yang mempengaruhi kehidupan nasional. Terorisme, dan ekstremisme. Ancaman ini mengganggu keamanan dan ketertiban, memerlukan upaya pencegahannya efektif. Yang ketiga, konflik sosial. Potensi konflik akibat perbedaan cara dan kesenjangan ekonomi harus diatasi dengan membangun toleransi. Perubahan iklim dan bencana alam, dampak terhadap lingkungan dan perekonomian memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi. Yang terakhir ada kejahatan siber. Ancaman kejahatan siber menuntut peningkatan kemampuan menghadapi resiko ini. Esensi dan urgensi ketahanan nasional, keutuhan NKRI. Ketahanan nasional menjaga keutuhan NKRI dan berbagai ancaman disintegrasi. Kedaulatan negara, ketahanan nasional menjaga kedaulatan negara di segala bidang. Pada kesejahteraan rakyat, ketahanan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata. Yang keempat, kemajuan bangsa, ketahanan nasional mendukung kemajuan bangsa di segala bidang. Yang terakhir, keberlanjutan, ketahanan nasional memastikan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Praktik kewarganegaraan yang mendukung ketahanan nasional dan bela negara, menjaga persatuan dan kesatuan, menghindari perpecahan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, patuh hukum dan norma sosial. Yang ketiga, cinta tanah air dan berbangsa, menunjukkan rasa cinta tanah air dan melestarikan budaya serta lingkungan. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, berkontribusi pada pembangunan nasional sesuai kemampuan masing-masing. Yang kelima, melaporkan pelanggaran dan ancaman. Jika ada kejahatan, segera melaporkan pelanggaran hukum dan ancaman keamanan kepada pihak kewajib. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran bela negara, meningkatkan kesadaran melalui pendidikan dan sosialisasi. Itulah 9 materi yang telah kita bahas dari uh, uh, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, jika ada yang kurang dipahami, mohon bertanya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Thanks for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Pada era modern menghadirkan tantangan dan peluang bagi harmoni hak dan kewajiban. Tantangannya pada teknologi informasi komunikasi, akses informasi yang lebih mudah, namun juga berpotensi dalam menyebaran hoaks dan disinformasi yang mengganggu partisipasi politik. Yang kedua, pada globalisasi, karena potensi konflik nilai dan budaya akibat pengaruhnya globalisasi. Kesenjangan sosial ekonomi bisa juga menjadi faktor karena ketimpangan ekonomi dan sosial yang menciptakan ketidakadilan dan mengganggu harmoni, karena akan munculnya iri dan dengki di dalam kesenjangan sosial ekonomi ini. Yang terakhir itu ada pelanggaran HAM, karena dia merusak kepercayaan masyarakat dan melemahkan harmoni hak dan kewajiban. Strategi mengatasinya ini dengan cara edukasi politik dan hukum, menegakkan hukum yang adil dan efektif, partisipasi aktif warga negara dalam mengawasi pemerintah, dan terakhir penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Harmoni hak dan kewajiban merupakan kunci untuk keadilan dan kesejahteraan, stabilitas politik dan sosial, kepercayaan publik, partisipasi aktif warga negara, yang terakhir mewujudkan cita-cita negara, yang bertuang dalam pembukaan UUD 1945, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia yang adil. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan yang mencerminkan harmoni hak dan kewajiban, yaitu menghormati HAM,
melindungi hak hidup, berekspresi, dan persamaan di hadapan hukum sesama warga negara, menolak segala bentuk diskriminasi. Yang kedua, mematuhi hukum, mentaati hukum, peraturan, norma sosial, dan etika, menghindari tindakan melanggar hukum. Yang ketiga, berpartisipasi aktif, ikut serta dalam pemilihan umum, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi pemerintah, berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong. Yang terakhir selanjutnya menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman, menghindari tindakan dan ucapan yang memecah belah. Yang terakhir, mengawasi pemerintah, mengawasi jalannya pemerintah dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif untuk pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Materi keenam yaitu sistem demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk Indonesia. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi Pancasila itu adalah lebih dari sekedar sistem pemilihan umum. Demokrasi Pancasila berlandaskan nilai-nilai Pancasila, musyawarah mufakat, keadilan sosial, dan persatuan dalam keberagaman. Sistem ini mengutamakan moral dan etika, mengedepankan kepentingan bersama dan kesejahteraan rakyat, berbeda dengan demokrasi liberal yang individualistis. Urgensi demokrasi Pancasila ini, yang pertama, keutuhan NKRI sebagai perekat persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua, keadilan sosial sebagai mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, HAM untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Berikutnya, masyarakat beradab untuk membangun masyarakat beradab, demokrasi, dan berlandaskan hukum. Yang terakhir, mencegah polarisasi. Alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, karena kesesuaian dengan kondisi Indonesia, mengakomodasi keberagaman sosial, budaya, dan kearifan lokal. Yang kedua, menjaga persatuan. Yang ketiga, keadilan dan kesejahteraan, dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Yang keempat, mencegah ekstremisme. Nilai toleransi dan moderasi, mencegah paham ekstremis dan radikalisme. Yang terakhir, demokrasi yang stabil, sistem yang berkelanjutan, dan mencegah perubahan drastis. Sumber historis, sosiologis, dan politik demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, historis. Demokrasi Pancasila dibentuk melalui perdebatan dan kompromi di BPUPKI dan BPKI. Perkembangan sejak proklamasi hingga kini, termasuk masa Orde Baru dan reformasi, telah mempengaruhi implementasinya. Pada sumber sosiologis, nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan toleransi membentuk karakter masyarakat dan mempengaruhi sistem politik. Yang pada sumber politik, tokoh-tokoh bangsa, ideologi nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial berperan dalam membentuk dan perkembangan demokrasi Pancasila. Argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi Pancasila di era modern menghadapi tantangan global dan lokal. Pada globalisasi, pengaruh budaya asing dapat mengikis nilai-nilai lokal. Perlunya strategis untuk menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah globalisasi. Perkembangan TIK, media sosial, dan internet berpotensi menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan memicu polarisasi politik. Yang pada polarisasi ini juga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, karena dialog, toleransi, dan kompromi diperlukannya untuk menyelesaikan perbedaan. Selanjutnya itu pelanggaran HAM, karena kasus pelanggaran HAM menunjukkan kelemahan penegakan hukum dan perlindungan HAM. Penguatan penegakan hukum juga sangat penting. Strategi mengatasi tantangan ini dengan cara untuk pendidikan politik, penguatan nilai-nilai Pancasila, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi aktif warga negara dalam mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Esensi demokrasi Pancasila pada keadilan sosial, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi, mencakup bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Yang kedua, persatuan dan kesatuan, menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman. Selanjutnya, kemajuan bangsa, landasan pembangunan berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, atau yang terakhir, keberlanjutan itu termasuk sistem yang stabil yang mencegah perubahan drastis, memastikan kontinuitas pembangunan dan pemerintahan. Praktik kewarganegaraan dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, kita berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang kedua, menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan toleransi. Dan yang keempat, kita juga ikut
berpartisipasi dalam mengawasi pemerintah. Yang terakhir, kita juga berperan aktif dalam pembangunan. Materi ketujuh, penegakan hukum yang berkeadilan, pilar keadilan, kemajuan, dan ketahanan bangsa Indonesia. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum berkeadilan lebih dari sekadar proses hukum formal. Penegakan hukum yang berkeadilan mencakup terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Aspek aksesibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses hukum menjadi penting dengan prinsip HAM sebagai landasan utamanya. Urgensi penegakan hukum berkeadilan, yang pertama, ketertiban dan keamanan nasional, yang kedua, keadilan dan kesetaraan, yang ketiga, kepercayaan publik, yang keempat, kepatuhan hukum, yang kelima, pembangunan nasional dalam menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan. Alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, mencegah anarki, yang kedua, melindungi HAM, yang ketiga, mewujudkan negara hukum, yang keempat, meningkatkan kesejahteraan dalam menciptakan rasa aman, kepastian hukum, dan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Yang terakhir, menarik investasi, iklim investasi yang kondusif meningkatkan perekonomian negara. Sumber historis, sosiologis, dan politis menegakkan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Pada sumber historis, perkembangan hukum di Indonesia dimulai dari masa penjajahan hingga reformasi pasca Orde Baru dengan fokus pada penguatan sistem peradilan dan peranan tokoh hukum. Yang kedua, pada sumber sosiologis, keberagaman masyarakat Indonesia mempengaruhi penegakan hukum di mana budaya dan nilai-nilai sosial dapat menjadi tantangan dalam penerapan hukum yang adil. Yang ketiga, pada sumber politis, peran pemerintahan dan lembaga negara krusial dalam menegakkan hukum. Namun, tantangan politik seperti intervensi dan pengaruh kekuasaan dapat menghambat keadilan. Argumentasi tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum berkeadilan lebih dari sekedar proses hukum formal. Penegakan hukum yang berkeadilan mencakup terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Aspek aksesibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses hukum menjadi penting dengan prinsip HAM sebagai landasan utamanya. Urgensi penegakan hukum berkeadilan. Yang pertama, ketertiban dan keamanan nasional, mencegah kejahatan dan melindungi warga negara. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Yang ketiga, kepercayaan publik. Yang keempat, kepatuhan hukum dalam mendorong kepatuhan hukum dan budaya hukum. Yang terakhir, pembangunan nasional, menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Alasan perlunya integrasi nasional di Indonesia. Yang pertama, untuk mencegah konflik. Yang kedua, membangun persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Yang keempat, pengembangan potensi nasional. Yang kelima, untuk ketahanan nasional. Karena integrasi nasional yang kuat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia terhadap berbagai ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sumber historis, sosiologis, dan politik integrasi nasional. Akar integrasi nasional seperti sejarah, masyarakat, dan politik. Bagian historis, proses pembentukan negara Indonesia, perjuangan kemerdekaan, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan berbagai peristiwa penting yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, sumber sosiologis, di mana keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia sebagai tantangan dan sekaligus kekuatan dalam membangun integrasi nasional. Nilai-nilai seperti gotong royong dan musyawarah mufakat menjadi perekat sosial. Yang ketiga, dari sumber politik, yaitu peran pemerintah dalam membangun integrasi nasional melalui berbagai kebijakan politik, hukum, dan ekonomi. Peran UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional di era modern menghadapi tantangan global dan lokal. Yang pertama, globalisasi. Dampak globalisasi terhadap budaya dan nilai-nilai lokal termasuk potensi hilangnya identitas lokal. Yang kedua, teknologi informasi komunikasi. Pengaruh media sosial dan internet terhadap penyebaran informasi termasuk potensi penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Yang ketiga, munculnya isu SARA dan radikalisme yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kesenjangan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi dan sosial yang dapat memicu konflik dan ketidakadilan.
Yang kelima, strategi mengatasinya itu peran pemerintah, masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan dalam memperkuat integrasi nasional melalui dialog dan penegakan hukum. Esensi dan urgensi integrasi nasional Indonesia. Esensi dan urgensi integrasi nasional bagi Indonesia terletak pada keutuhan NKRI, karena integrasi nasional merupakan kunci untuk menjaga keutuhan NKRI di tengah berbagai tantangan. Yang kedua, keadilan sosial. Karena integrasi nasional bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pengembangan nasional yang berkelanjutan. Integrasi nasional menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang merata dan berkelanjutan. Yang keempat, ketahanan nasional. Integrasi nasional yang kuat meningkatkan ketahanan nasional Indonesia terhadap berbagai ancaman. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan yang mendukung integrasi nasional. Yang pertama, menghargai keberagaman. Yang kedua, membangun kerukunan. Yang ketiga, partisipasi aktif. Yang keempat, menghargai perpecahan. Dan yang terakhir, menjunjung tinggi hukum. Materi keempat yaitu Konstitusi dan UUD 1945, pilar demokrasi dan kehidupan berbangsa Indonesia. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dasar negara yang mengatur organisasi, fungsi dan kewenangan lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Ia adalah hukum tertinggi sumber segala peraturan perundang-undang lainnya dan pedoman bagi penyelenggara negara dan warga negara. Bisa tertulis kodifikasi atau tidak tertulis konvensi. Urgensinya yaitu ketertiban hukum, memberikan kerangka hukum yang jelas, mencegah kekacauan dan konflik hukum. Yang kedua, perlindungan HAM. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan negara. Yang keempat, landasan pembangunan. Dan yang terakhir, demokrasi. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi adalah fondasi negara yang vital. Keberadaannya mencegah tirani, menjamin keadilan dan kesetaraan, membangun negara hukum yang kuat, menciptakan stabilitas politik dan keamanan, serta menjadi pedoman bersama bagi seluruh warga negara dan menyelenggarakan negara. Singkatnya, konstitusi adalah kunci bagi negara yang demokratis, adil, dan sejahtera. Sumber historis, sosial, dan politik dalam membentuk konstitusi. Pembentukan UUD 1945 merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama, dari konteks historis, yaitu melalui perdebatan dan kompromi di BPUPKI dan PPKI menghasilkan rumusan awal UUD 1945. Perubahan secara pasca proklamasi dan amandemen itu pada tahun 1999 sampai 2002 mencerminkan dinamika sejarah Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis. Keberagaman masyarakat Indonesia atau SARA menjadi pertimbangan utama dalam menciptakan konstitusi yang inklusif dan mengakomodasi seluruh kepentingan rakyat. Nilai-nilai sosial budaya juga turut mempengaruhi perumusannya. Yang ketiga, dalam konteks politik pembentukan konstitusi ini, tokoh-tokoh bangsa, ideologi nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial, dan sistem politik yang dianut Indonesia dalam membentuk konstitusi. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi Indonesia memiliki esensi dan urgensi vital. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kedaulatan rakyat, di mana pemerintah berdasarkan kehendak rakyat. Yang ketiga, HAM, menjamin dan melindungi hak asasi manusia, menciptakan masyarakat adil dan beradab. Yang selanjutnya, pembatasan kekuasaan, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan checks dan balance. Yang terakhir, tujuan negara menyatakan tujuan negara melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan ketertiban dunia yang adil. Contoh-contoh praktik kewarganegaraan yang berkaitan dengan konstitusi. Yang pertama, itu menghormati HAM. Karena menghormati dan melindungi hak asasi manusia sesama warga negara termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, dan persamaan di hadapan hukum. Yang kedua, patuh pada hukum, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undang yang berlaku serta menaati norma-norma sosial. Materi kelima, membahas tentang harmoni kewajiban dan hak,
fondasi demokrasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Konsep harmoni yaitu keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban negara warga negara. Definisi harmoni ini adalah keseimbangan dinamis dan keselarasan antara hak dan kewajiban negara serta warga negara. Ini merupakan proses yang berkelanjutan dan saling berkaitan. Pemenuhan hak bergantung pada pelaksanaan kewajiban, begitupun sebaliknya. Urgensi harmoni ini uh, harmoni hak dan kewajiban sangat penting untuk demokrasi yang optimal dan berkeadilan, keadilan sosial yang nyata, kepercayaan timbal balik yang kuat antara negara dan rakyat, stabilitas politik dan sosial yang kondusif, yang terakhir pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berorientasi kesejahteraan rakyat. Alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Karena memastikan negara menjalankan kewajiban secara akuntabel dan transparan. Yang kedua, menjamin pelaksanaan hak warga negara. Warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, membangun masyarakat yang bertanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan partisipasi warga negara yang efektif. Yang terakhir, mewujudkan cita-cita negara, seperti kunci untuk mewujudkan cita-cita negara yang tertuang dalam konstitusi, misalnya keadilan sosial. Sumber historis, sosiologis, dan politik harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, dalam sumber historis, perjuangan kemerdekaan yang berlandasan keadilan dan kesejahteraan rakyat, perkembangan demokrasi dan upaya penyeimbangan hak dan kewajiban negara-negara, warga negara serta warga negara. Peran tokoh-tokoh bangsa dalam memperjuangkan hak rakyat dan membangun kesadaran akan kewajiban. Yang kedua, pada sumber sosiologi, nilai-nilai budaya seperti gotong royong dan musyawarah mufakat yang menekankan keseimbangan dan keberagaman sebagai landasan harmoni hak dan kewajiban. Yang terakhir, pada sumber politik, peran pemerintah dalam melindungi hak warga negara dalam menjalankan kewajibannya. Peran lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam mekanisme check and balance.